Coba duduk tayang. Halo semua. Halo. Semangat ya. Oke. Impact Generation. I'm the son, I was of Lord. Yes, yes, yes. Hallelujah. Aslinya beli ya. Silakan duduk. Bapak Ibu.
Syukur, haleluya, amin. Tuhan shalom teman-teman. Tungguin ya. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan yang mungkin semua teman-teman setidaknya walaupun belum membaca tapi telah mendengar. Ini sebuah perintah, tapi kasarnya tuh kayak istilah kayak gini. Kadang-kadang kita ngomong kayak perintah yang merendahkan. Kenapa? Karena ini seorang penulis firman ini luar biasa sih sebenarnya. Kita manusia ya. Sekarang kita buka Amsal 6. Kita buka dalam kitab Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Kita akan baca Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Sudah ketemu katakannya? Ya. Oh, belum semua. Sudah ketemu katakannya? Ya. Kita baca secara bersama-sama. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Hai pemalas, berilah kepada semua, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tidak berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyeru, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Amin. Yang pada intinya dari firman Tuhan adalah jangan malas. Kakak nggak akan nanya satu-satu. Nata kerjanya apa di rumah, Joy kerjanya apa di rumah, Redwell kerjanya apa di rumah, nggak mungkin ditanya. Masing-masing kakak percaya punya tugas dan punya pekerjaan. Karena semua kita di sini belum ada yang berumah tangga, udah ada yang udah punya suami, punya istri, ya kan? Jadi kita masih dalam koridor sebagai seorang anak dalam rumah tangga yang pasti semuanya punya tugas dan pekerjaan masing-masing. Cuman yang jadi pertanyaan adalah apakah pekerjaan dan tugas itu dikerjakan? Jawablah pada diri masing-masing. Amsal ditulis oleh seorang raja yang sangat berhikmat. Mau tahu raja? Salomo menasihatkan kepada orang-orang yang nantinya akan membaca ini. Kenapa sampai kakak bilang bahwa ini ekstrim sekali Salomo? Karena dibilang manusia belajar sama semut. Bisa loh. Manusia belajar sama binatang. Kasarnya seperti itu. Itu berarti menandakan bahwa ini adalah hal yang urgent, hal yang penting, hal yang pasti akan ditemui oleh banyak manusia nantinya. Ketika waktu Salomo di sini nanti pasti akan ada manusia malas. Jadi saya akan setuju supaya mereka belajar pada semut. Kenapa kita belajar pada semut?
Waktu kakak pertama baca ayat ini masih ingat waktu itu sekolah minggu. Jadi waktu itu ada guru sekolah minggu. Jadi kakak dulu tuh sekolah minggu nggak kayak sekarang sekolah minggunya kita nonton gitu. Kalau dulu enggak. Itu seringnya dulu sekolah minggu kayak gini. Baca ingat banget. Baca satu ayat. Dikasih lah ayat. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikan waktunya dan jalan bijak. Kita dikasih ayat ini, terus suruh maju satu-satu menjelaskan ayat ini. Kakak masih ingat ayat kakak? Kayak penjelasan kakak, kayak penjelasan saya seperti ini. Kenapa kita sampai disuruh belajar sama semut supaya jadi bijaksana? Yang pertama, semut kalau jalan di jalan di dinding itu rapi, gak pernah rebutan. Jadi kalau ngantri nggak boleh rebutan ya, belajarnya sama semut. Sama semut itu sopan, ya pikiran anak-anak ya. Sopan, kenapa? Karena kalau dia lagi jalan terus tiba-tiba ketemu sama temannya dari depan, pasti dia nyapa dulu temannya. Ada nggak? Pernah lihat nggak semut? Kalau semut ketemu sama semut, pasti entah mereka ngobrol, entah apa, entah mereka berantem, entah apa, tapi pasti selalu kita melihatnya mereka berhenti. Entah cuma sebentar, terus nanti balik lagi, lanjut melanjutkan perjalanan masing-masing. Jadi waktu itu kakak belajar bahwa kita harus belajar pada semut. Yang pertama, rapi berjalannya, nggak ada yang rese mendahului antrian. Yang kedua, sopan gitu. Semut. Karena ketemu sama temannya, dia hormat dulu. Jadi sebagai anak-anak kita harus hormat kepada yang lebih tua. Waktu itu penjelasan ya nggak salah sih, karena itu pemikirannya anak-anak kan yang dia. Tapi yang sebenarnya Amsal ini tulis atau Salomo itu pengen sampaikan bahwa ini mengenai persediaan makanan dari bukan seorang semut, seekor semut, dari kelompok semut. Kenapa? Semua pernah nonton film kartun nggak? Pada zaman dahulu, kalau ada yang tahu waktu itu kisahnya ditulis semut dan serangga ya. Ada yang pernah nonton belum ya? Jadi semutnya serangganya itu dia itu karena tangannya banyak pakai musik gitu, nyanyi-nyanyi, dia nyanyi-nyanyi di musim apa namanya, di musim semi, di musim hujan dia nyanyi-nyanyi karena makanan banyak gitu, buah-buahan banyak. Tiba-tiba di musim panas kelaparan dia. Terus ternyata pas dia nengok begini ada semut lagi berpesta mereka, padahal cuaca lagi musim panas kemarau panjang. Kok bisa mereka masih bisa berpesta? Dan akhirnya serangga ditolong nggak oleh si semut ini. Artinya gini, yang kita belajar dari semut itu bahwa mereka itu, ayat ini bilang tidak ada pemimpinnya, nggak ada jadi raja semut. Memang sih di film itu sepertinya ada yang perintah, kamu yang memerintah, tapi yang Tuhan kita berpatungan pada firman bahwa tidak ada raja semut, tidak ada pemimpin semut. Mereka itu punya naluri bertahan hidup. Jadi binatang itu nggak punya otak. Artinya bukan nggak punya otak, ada di kepalanya ada otaknya, tapi nggak punya pikiran, nggak punya akal budi. Kalau binatang itu punya akal budi, maka Tuhan menentang firman sendiri bahwa kita adalah makhluk yang istimewa, spesial, dan diciptakan serupa dengan Tuhan. Karena memang Tuhan yang menciptakan yang punya akal budi, punya pikiran tinggi manusia. Jadi manusia, hewan itu nggak punya pikiran, nggak punya akal budi. Jadi gimana? Mereka punya naluri untuk bertahan hidup. Inilah yang dipakai oleh si semut. Naluri bertahan hidupnya itu selalu mempersiapkan bahan makanan mereka. Nggak tahu ya kalian, kalau kakak itu di kampung sering ketemu sama sarang semut. Ada yang sarang semut di tanah itu, jadi tanah tuh tiba-tiba jadi gunung gitu. Atau enggak di apa namanya, di dinding-dinding begini kan, kalau di sana belum masih batako ya, jadi masih ada selah-selahnya yang mereka bisa bikin tanah diambil jadi gundukan gitu. Jadi semua orang kampung pasti tahu itu sarang semut. Jadi kalau udah ada lihat yang kayak begitu, janganlah kau injak karena kaki makan kesemutan. Karena semua sarang semut di dalam banyak semut. Jadi artinya gini, mereka itu mempersiapkan supaya tidak kelaparan. Waktunya mereka itu tahu waktu ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat. Itu yang Amsal atau Salomo ini pengen sampaikan kepada kita. Jangan malas. Ada waktu kita istirahat, tapi ingat ada waktu kita bekerja. Apalagi kalau ayat-ayat selanjutnya di situ dibilang bahwa
melipat tangan sebentar lagi, berbaring sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Artinya orang yang mageran, kerjaannya tiduran, scroll TikTok doang, apa yang terjadi? Kemiskinan akan datang kepadamu. Berarti Tuhan pengen kita itu tidak menjadi orang yang malas. Jadi kalau kita dapat berpikir, oh Tuhan lebih memberkati orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Orang-orang di luar sana yang nggak percaya sama Yesus, yang nggak orang Kristen, kok diberkati? Padahal Tuhan bilang Tuhan akan memberkati anaknya dan kita anaknya. Itu adalah ya nggak salah-salah juga sih. Tapi Tuhan juga nggak serta-merta seperti itu maksudnya. Tuhan pengen kita itu punya bagian. Semuanya masih di dalam 10 ayat 4. Boleh buka Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Joy tolong baca dulu. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan rajin menjadikan kaya. Nah, ini maksudnya Tuhan. Tangan orang rajin, orang yang bekerja. Jadi Tuhan tuh juga gak bisa mengkat firmannya sendiri. Dia udah bilang kok, tangan yang lamban artinya yang malas, yang gak mau bergerak, tidak diberkati, membuat miskin. Jadi kalau orang di luar sana, orang yang kelihatannya gak percaya Tuhan tapi dia kaya, ya berarti Tuhan memakai ayat ini sama dia, karena dia rajin bekerja. Coba kalau kalian lihat, apakah pernah lihat jadwal kerjanya Raffi Ahmad? Itu dia sehari bisa cuma 2 jam tidur. Semuanya dihabiskan untuk kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Raffi Ahmad termasuk salah satu public figure yang kaya raya sekarang, sukses kan? Karena tangannya rajin, benar-benar rajin. Sekarang Amsal 12 ayat 24. Nanti tadi nggak baca Amsal 12 ayat 24. Nah, orang yang rajin di sini bukan cuma rajin bekerja ya, rajin belajar juga. Orang yang rajin belajar sukses nggak? Orang yang rajin sukses nggak? Sukses, memegang pusat kekuasaan. Tapi orang yang malas mengakibatkan kerja paksa. Ya udah, karena malas, nggak mau sekolah, nggak mau sungguh-sungguh belajar. Akhirnya ketika membutuhkan uang, membutuhkan biaya hidup, nggak mau ya kerjain kerjaan apa aja. Apapun pekerjaannya, istilahnya pengennya yang enak kerja di bawah AC, tapi dengan kemampuan karena malas, karena nggak mau sekolah, ya nggak mau kerja paksa, kerjaannya paksa. Jadi berarti Tuhan pengen itu kita Amsal 13 ayat 4 kita baca. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ada kisah gini, ada tukang nebang pohon, jadi dia nebang kayak mungkin hutan itu mau dibuka satu, pokoknya mau dibuka lah satu gedung di situ, tapi masih hutan. Jadi ya pertama yang dikerjakan itu ya harus menebang pohon. Nah, adalah satu penebang pohon ini. Penebang pohon ini pas datang, dia bilang gini, kayaknya pekerjaan ini cepat akan terselesaikan. Ya udah sebetulnya pokoknya kebetulan lagi berdampingan pohonnya. Ya udah, malah tapi lumayan gede lahan yang harus
Dan itu ada dua lahan, ada dua orang yang berbeda. Orang si A ini nyampe, dia mulai pelan-pelan karena pohonnya nggak gede kan. Terus yang si B ini bilang, bukan begitu caranya, kamu akan lama, nggak akan selesai gitu. Ini pohon sebanyak ini bagaimana ceritanya kamu potong satu-satu kayak gitu, kamu mulai kayak gitu. Percaya deh, nanti saya duluan selesai. Si A nggak mengira bahwa dia tetap ngebang terus dia kerjakan. Si B ini bilang, salah aja, salahnya itu kayak gini ya. Kalau aku tebang pohon ini, dia jatuh, dia timpa temannya jatuh, timpa temannya, pohon yang lain jatuh, timpa lagi yang satu, timpa lagi, udah langsung habis kan ini pohon. Dia bilang, jadi yang mana dulu aku yang paling besar lah, yang paling kuat. Tebang yang paling besar ini kan, aku tarik ke sana, dia jatuh, dia tinggi pohon yang lain, terus pohon yang satu dia tinggi lagi pohon yang lain, yang satu dia tinggi lagi yang lain. Kayak itu kan tuh biasanya dijatuhin satu terus gitu, dia memikirkan muter, terus saya kan ketebang ini, lama-lama dia memikirkan tiduran lagi ya. Pas dia bangun udah sore, yang si A tadi yang udah mulai sedikit udah selesai, dia bangun satu pohon kan belum terbang. Itulah yang dimaksud. Hati situ malas penuh keinginan tapi sia-sia, pengen selesai kerjanya tapi nggak mau mengerjakan. Padahal sebuah sia-sia. Nah, si yang rajin tadi, si A tadi, kerjain satu-satu selesai, dapat duit lagi ya. Berlimpah. Artinya begini, yang kakak mau ajarkan bahwa bukan kita diberkati. Firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menyambangi. Artinya bahwa kita anak-anaknya Tuhan dan kita percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, kita udah diberkati oleh Tuhan, kita anaknya Tuhan. Terus Tuhan ketemu sama kita orang yang rajin, maka lebihlah kita diberkati. Karena firman Tuhan juga bilang Tuhan memberkati tangan orang rajin, tapi orang lamban membuat dia miskin. Artinya Tuhan mau bahwa kita mengerjakan bagian kita, rajin. Ya oke lah, kita mungkin belum bekerja di kantor gitu. Ya pekerjaan rumah yang memang bagian kita cuci piring, nyapu. Dari mulai perkara-perkara yang seperti itu yang mungkin kelihatannya kakak, kalau tangan orang rajin menjadikan kaya itu orang yang kerja di kantor kak, karena mereka digaji per bulan. Kalau mereka rajin pasti mereka dapat gaji. Tapi bukan berarti kita yang belum punya pengertian, istilahnya belum bekerja membuat kita ya udah kak kan aku kerja cuci piring, mami nggak gaji kan? Aku kerja nyapu, mami nggak gaji kan? Begitu konsepnya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang rajin nantinya kalau dari pekerjaan rumah aja kita nggak bisa. So, teman-teman, mulai sekarang kita harus menjadi anak-anak yang rajin. Apapun pekerjaan yang memang menjadi tugas kita, pulang juga konsepnya. Tapi kalau memang disuruh malam bersihin hari ya bersihin. Tapi kalau nggak usah cari pekerjaan yang susah-susah. Aku yang baca ruang beli semua apa yang bisa beli lagi. Begitu juga konsepnya. Lakukan pekerjaan yang memang kamu bisa kerjakan. Teman-teman tadi Amsal, jangan menggeran. Karena apa? Kemiskinan akan datang sama orang yang malas. Hai pemalas, ayat 9. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilahkah engkau akan bangun dari tidurmu? Mau bangun gak engkau? Kayak gitu. Kesannya kayak, hai lu, kapan? Sampai kapan?
sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, tidur, bangun tidur, tidur lagi. Ya sulit ya. Bangun Tidur, tidur lagi. Habis bangun makan lagi, habis makan tidur lagi. Jadi numpuk lemak. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Artinya gini, kalau kalian suka nonton film Superbook, ada kisahnya waktu Gideon menyerbu orang-orang Amalek. Mereka hampir ketakutan lagi tidur, tiba-tiba datang diserbu, sampai mereka ketakutan kalah. Nah itu maksudnya. Kemiskinan tuh datang nggak bilang-bilang, nggak sedikit-sedikit ketahuan gitu. Oh tabungannya sedikit sedikit. Enggak, penyerbu seperti itu langsung. Untuk orang-orang yang marah. Jadi Tuhan akan memberkati sama-sama orang rajin. Mulai sekarang kalau pengen diberkati, jadilah anak yang rajin, kerjakan tugasmu, pekerjaan rumah yang memang menjadi bagianmu, sampai kamu benar-benar bisa menjadi kan itu gaya hidup. Bagaimana kak caranya? Walaupun awalnya dipaksa, tapi kakak pernah mencoba melakukan ada satu kayak kata-kata lah dari orang-orang yang kakak yang sesuatu, misalnya dia bilang gimana caranya? Caranya gini, kamu perkatakan seperti ini. Misalnya waktu itu awal-awal itu bangun pagi, kamu bilang gini, bangun pagi. Ketika bangun pagi terus-menerus saya lakukan, maka bangun pagi itu akan menjadi sering untuk saya lakukan. Ketika bangun pagi itu sering saya lakukan, maka bangun pagi itu akan menjadi kebiasaan untuk saya lakukan. Ketika bangun pagi itu menjadi kebiasaan untuk saya lakukan, maka bangun pagi itu akan menjadi kesenangan untuk saya lakukan. Kurang lebih seperti itu ya, kakak lu pasti kata-kata tepatnya. Ketika bangun pagi itu menjadi kesenangan untuk saya lakukan, maka bangun pagi itu akan menjadi gaya hidup. Jadi waktu itu kita ekstrim, setiap hari disuruh ngucapin itu. Percaya nggak percaya kakak ngucapin itu setiap hari. Kalian ya ada sih saksi hidupnya. Waktu itu kakak SMA tinggal sama kakak sepupu dan punya ponakan yang seumuran sebenarnya. Aturannya itu dia seumuran 1 tahun lahir, tapi karena silsilah keluarga dia jadi ponakan kakak. Dan kita ngucapin itu setiap hari. Setiap hari. Kita bangun pagi, kita bangun pagi waktu itu lanjut ke baca Alkitab. Kita baca Alkitab terus setiap hari. Kalian percaya atau nggak percaya itu kita lakukan sampai waktu itu kita jadi itu sebuah games dan kalau kayak kita kayak yel-yel lah itu kita ucapin setiap mulai yuk. Jadi gembala yang tentukan tema minggu ini bangun pagi. Jadi dia ketika bangun pagi itu terus melakukan setiap kita ucapkan dan itu membangun. Jadi artinya bahwa kerajinan itu adalah sebuah, ada yang bisa memberi pendapat, kerajinan itu, orang rajin itu harus menjadi sebuah, menurut kalian kerajinan itu harus menjadi sebuah kebiasaan? Ada yang lain? Sebagai gambaran sebagai anak Kristus. Ada yang lain? Kerajinan itu harus menjadi sebuah gaya hidup. Ada lagi? Bisa memberi pendapat? Kerajinan itu harus menjadi sebuah kewajiban. Jadi semua yang kalian bilang itu benar. Berarti kerajinan itu harus dimiliki oleh
semua yang ada di sini. Hukumnya wajib dan hukumnya haram untuk tidak dilakukan. Jadi kalau kamu tidak melakukan, berarti kamu sudah melakukan sesuatu yang haram. Karena firman Tuhan bilang Tuhan akan memberkati orang-orang yang rajin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Bapa, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang rajin dalam pekerjaan kami, dalam tugas kami di sekolah. Mungkin ketika kami belajar, kami bisa menjadi anak-anak yang rajin belajar di rumah. Kalau disuruh cuci piring, disuruh nyapu, mungkin Tuhan membersihkan kamar yang mungkin itu menjadi pekerjaan utama kami, atau bahkan membantu hal-hal yang lain. Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk menjadi anak-anak yang rajin. Karena kami mau melakukan firman Tuhan, sebab firman Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberkati tangan-tangan orang rajin. Kami mau menjadi anak-anak yang diberkati, tangan-tangan kami diberkati oleh Tuhan, menjadikan kami kaya dalam semua hal, bukan cuma sekedar kaya materi, kaya akan uang, tapi kaya akan pengetahuan, kaya akan sukacita dan kesejahteraan. Terima kasih Bapak yang baik. Kamu udah berhenti berbicara, tapi Tuhan Roh Kudus, Engkau tolong untuk memeteraikan firman ini dalam hidup kami, sehingga firman yang sudah kami dengarkan itu hidup merema dalam hidup kami dan kami melakukan itu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan ini yang mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak yang pemalas. Terima kasih Tuhan, jadi belajar yang ini menggunakan pengumuman untuk minggu depan. Kita tetap mengadakan konsel di tempat ini dengan sore. Oh ya, sorry teman-teman, kita sesi sharing kita dalam minggu depan ya. Hari ini kita hari ini belajar beda dengan aja. Ya, minggu depan belajar sharing. Udah rajin mempersiapkan dari sekarang sharing. Oke. Teman-teman tetap rajin ya baca Alkitab. Dan sharingkan itu di grup setiap hari. Dan setelah dari sini juga sharing di grup apa itu dari kita. Jadi nggak perlu kadang ya malam-malam kalau belum tidur grup jadi berpikir nih menjadi tuh, tapi kan nggak usah kayak gitulah ya. Ya pokoknya teman-teman setelah dari sini sharing di grup itu supaya tujuannya itu kenapa sih harus sharing, tujuannya supaya itu sama-sama saling melengkapi, saling memperkaya dalam kehidupan. Apa yang kita dapatkan itu kita dapat poin A, teman-teman dapat poin yang B, yang C. Jadi kita sama-sama wah kita jadi diperlengkapi nih, jadi banyak yang bisa kita pelajari. Ini jadi kesaksian gitu. Kalian gak boleh kalah sama anak TK. Jadi kita itu anak TK itu setiap minggu itu dari Senin sampai Minggu ada satu ayat hafalan, karena nggak mungkin setiap hari loh, beda-beda, pusing nanti anak-anak. Jadi misalnya ayat hafalannya kayak ayat hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan, cuma segitu doang. Tapi pernah satu kali, enggak satu kali, 2 kali, ya udah ada 2 kali. Kakak lupa, jadi saya sebagai wali kelas itu bertugas setiap hari Senin mengirim ayat hafalan di grup untuk orang tua itu kasih sama anaknya. Jadi pernah satu kali itu lupa ngirim ayat hafalan. Jadi mungkin ini satu anaknya kakak ini udah terbiasa kali ya disuruh mamanya untuk ayat hafalan. Sampai biasanya itu hari Jumat baru ayat hafalan divideoin, baru ayat hafalan itu dikirim. Kakak lupa mau pikirnya udah ngirim hari Senin itu ayat hafalan untuk minggu itu. Hari Jumat mamanya WA, Is belum ada ya ayat hafalannya. Oh iya Mam, maaf lupa. Iya soalnya Felicia nanya. Felicia nanya,
Ma, ayat hafalannya apa? Bisa loh. Anak TK tahu loh tugasnya. Ya, kelanjutannya kembalikan kepada diri masing-masing. Udah pintar semua. Udah bisa lah mengartikan. Masa di kalangan anak TK aja tuh ingat kok tugasnya baca Alkitab tuh, ingat kok tugasnya bawa ayat apa. Masa yang enggak udah gede juga. Ya, gitu lah. Lanjut. Paham lah ya. Paham lah ya, cincai lah. Oke. Bisa menafsir sendiri kan, nggak perlu isi itu nggak usah perlu eksegesa. Oke. Oke. Terus kita akan belajar bersama-sama. Kita akan berdoa bersama OW. Didoakan oleh Jessica. Untuk orang tua dan keluarga kita. Didoakan oleh kami. Untuk kota dan didoakan oleh. Ada ya? Iya. Terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Kami pribadi lepas pribadi untuk percaya bahwa kami telah berdoa Tuhan dan terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kami dipelihara dan dilestarikan oleh Tuhan. Kami menjadi Tuhan kami yang menjadi pergumulan kami yang menjadi jawaban bagi kami semua. Tuhan dan tolong kami, memampukan kami
senantiasa kami memiliki hati yang semakin mengasihi Tuhan lebih lagi, kami semakin taat kepada Tuhan, dan biarlah dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Orang-orang akan mengenal Engkau, orang-orang akan melihat Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, tidak malas Tuhan. Kalau kami, mampukan kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman di mana kami berada, kami tidak menjadi batu sandungan, melainkan kami menjadi berkat melalui pelajaran-pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, berkati Dewi yang sudah sharing firman pada malam hari ini, berkat pribadinya Tuhan, saya dan semua yang selalu percayakan dalam hidupnya Tuhan, dan berkat lebih lagi mau pakai Tuhan, segala kemuliaan. Terima kasih Bapak. Bersyukur Tuhan setiap di kami pekerjaan kami apapun yang sedang kami lakukan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang berkat, dan kami percaya bahwa kami punya masa depan yang tidak bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan di bagian kami semua. Bersyukur untuk malam hari ini bersama-sama kami akan mengucapkan doa kami. Kami sudah Amin. Kasih Tuhan, kami menikmati kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, dan sekarang sampai selama-lamanya, dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.